Sila berdiri dulu. Oke, goyang sana sedikit. Dan jika ada kosong di hadapan, sila maju. Jadi tarik nafas. Oke, jika ada kosong supaya memudahkan yang datang nanti. Yang di belakang harus dikosongkan keutamaan bagi ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Oke, baik, silakan duduk. Tes, oke, baik. Oke, puji Tuhan kita dapat bersama pada sesi kebaktian yang kedua pasca perikah sidang. Semua sehat. Siapa yang berada di sini tadi malam? Ada perubahan? Ada perubahan kah? Ditumpang tangan ini. Oke, harus semestinya harus, karena firman Tuhan tidak akan jatuh secara cuma-cuma. Amin. Merindukan yang baru lagi daripada Tuhan. Mau tambah gak? Tidak mau? Tidak mau angkat tangan kamu, takut saya. Baik, sebelum kita meneruskan, saya bagi penerangan susunatur untuk kelancaran kebaktian kita pada malam hari ini. Baik, kita masih lagi apa kata orang pelawan dengan COVID, jadi mari kita sama-sama memainkan peranan kita. Kita tidak tahu siapa yang akan datang spot check, jadi kita tahu sudah peranan kita ini kan. Dan yang kedua, selesai daripada doa nanti, pelayanan kanak-kanak akan mengambil bahagian. Dan saya percaya jika ada anak yang ada di sini, sila berada di luar sana bersama dengan geng-geng Anda, dan guru akan membawa masuk. Dan selesai PKK, maka kita pelayanan wanita harus cepat maju ke hadapan, ya. Ini kali kita akan memberikan kesaksian setelah 1 tahun lebih kita tidak bersemuka dan memberikan kesaksian. Jadi wanita mantap pelayanan wanita SIB Sidang Pohon Batu terus maju ke hadapan, berbaju merah atau tidak, maju terus ke hadapan. Baik, ada kerjasama para wanita. Jadi mari saya ajak kita berdiri bersama. Kita siapkan hati kita. Saya akan membawa kita dalam suara yang kedengaran. Bapa kami di surga, sungguh Kau sungguh baik, Bapa di surga. Sangat baik, kami bersyukur. Nyawa yang Kau berikan kami sampai saat ini, ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali berada di tempat ini, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menaruh hati yang baru, hati yang rindu akan mengenal Engkau lebih dekat lagi, ya Bapa di surga. Kami percaya berkat Tuhan itu terus mengalir dari sesi semalam sampai saat ini, ya Tuhan. Engkau memberikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang berada di tempat ini, yang akan mendengar firman-Mu, yang baik yang berada di rumah juga, ya Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu berkuasa, ya Tuhan, untuk menjamah setiap hati, merubah setiap hati, ya Tuhan, semakin dekat pada Engkau, ya Bapa. Semua karena kasih yang Kau berikan kepada kami lewat Yesus Kristus mati dan bangkit di atas kayu salib. Kemenangan yang Kau beri kepada kami untuk kami raih, untuk dapat mengenal Engkau, ya Bapa. Tuhan, kami berdoa di dalam kebaktian kami, kebersamaan kami di tempat ini, Engkau yang hadir di tengah kami, Engkau yang memelihara kami, ya Bapa, menjaga keberadaan kami, ya Bapa. Apapun sakit penyakit, apapun sesuatu yang menunggang dalam hidup kami, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, tidak ada roh-roh ataupun kuasa-kuasa lain selain kuasa-Mu, ya Bapa. Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kami, Engkau yang dipermuliakan, ya Bapa, lewat setiap yang akan dilakukan di tempat ini, baik pujian dan penyembahan, baik setiap anak-anak Tuhan yang menganut pelayanan di hadapan ini, ya Bapa.
dalam firman-Mu juga ya Tuhan. Engkau yang berdaulat di atas semuanya. Setiap pribadi yang berada di ruangan ini akan mengangkat pujian dan penyembahan hanya kepada Engkau. Jika ada yang datang dalam hati yang terbeban dengan penuh hal-hal yang berat di hati mereka, kami percaya saat ini Roh Kudus-Mu, oh Bapa, yang akan menguatkan mereka, memberikan penghiburan bagi mereka yang memerlukannya saat ini. Jika ada yang sakit, ya Bapa, kami percaya dalam kehadiran-Mu ya Tuhan, ada kuasa, ada kesembuhan terjadi ya Bapa di surga. Engkau yang melakukan semuanya itu, Engkau yang akan menerima semua pujian dan penyembahan kami pada hari ini di tempat ini ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, pakai setiap satu kami rindu, hati kami siap saat ini ya Bapa, untuk Engkau berkarya, untuk Engkau melakukan ataupun memberikan isi hati-Mu bagi setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap satu akan menerima daripada-Mu ya Tuhan, menemukan Engkau. Yang datang dengan penuh kehausan dan lapar akan Engkau akan menemukan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Bapa. Kami doakan dari mula sehingga akhirnya ibadah kami di tempat ini ya Bapa, Engkaulah yang menyertai, Roh Kudus-Mu yang berkarya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan duduk. Jika baik, saya memberi tempat ini untuk pelayanan kanak-kanak. Jika sudah bersedia, atau boleh signal-signal, boleh satu orang signal anak-anak kita duluan untuk masuk. Sekali lagi selamat datang bagi yang baru bersama pada malam hari ini. Yang saya mau tanya, ada yang pertama kali kah bersama kebaktian? Ada nggak? Ya. Yang lama berbakti di sini silakan. Jadi yang lain itu siapa? Oke, haleluya. Saya jawab supaya kamu penuh sukacita. Amin. Ya, saya persilakan anak-anak yang akan membawa satu lagu kesaksian. Mungkin tidak tahu, mereka juga akan bersama wanita dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Nah, inilah anak-anak kita di SRI Pulau Batu. Oke, saya serahkan seterusnya.
worship kita. Beri puji Tuhan. Jadi, come on ladies. Ya, ladies, mari. Ya, yang ikut barisan itu yang paling besar sekali. Ada ibu yang lain, nanti saya panggil nama kamu. Mari. 1, 2, saya nampak sudah. Mari Bu Subaria. Ya, jangan malu. Ada lirik di depan. Tidak orang tahu kita salah, tapi kita pakai emas juga. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya baca Chan, mari. Ibu Eni, mari Ibu Eni. Tidak mula kami ini kalau tidak. Ya, mari. Ayo, mari tepuk tangan. Ibu ini, mari. Sini kita. Ada lagi. Ada lirik. Ada ibu yang mungkin kamu tidak kenal pakai emas, kain. Ada lagi. Ibu Noviana. Saya ada nampak ibu. Oh, tidak ada. Oke. Tidak mau sudah yang kedua. Oke, tambah. Lain kali boleh lagi ya. Mama Bella. Ya, tepuk tangan. Oke, semua sudah bersedia.
haleluya. Lupa lirik pun dalam hati diteruskan itu. Ya. Oke, komputer bukan penghalang ibu-ibunya terus ikan. Oke, tepukan tangan untuk setiap ibu. Terima kasih kepada Ibu Veronica. Oke, mari tim. Izinkan saya buka emas. Nanti pakai nafas nyanyi. Tepukan yang paling gemuruh sekali lagi. Ibu-ibu sekolah juga. Tidak apa, kalau kemuliaan hanya bagi Bapa kita di surga. Oke, shalom sekali lagi. Selamat bertemu dalam kasih Yesus. Buat jemaat Tuhan yang sempat hadir pada malam hari ini. Kita percaya dan kita yakin bahwa nafas yang ada kita pada hari ini semua itu oleh karena kasih-Nya, karena kebaikan dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? God is good all the time. Allah itu baik selamanya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri menantikan pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Kita persiapkan diri kita dengan lebih dalam lagi. Bebaskan hati kita, bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Jika kita mau menari, dipersilakan menari. Jika kita mau berlutut menyembah Tuhan, dipersilakan berlutut. Bebaskan roh kita. Haleluya Yesus. Datanglah Roh Kudus di tengah kami. Berkarya di tengah kami Tuhan. Kami rindu, kami haus lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Kami mohon pengampunan kepada-Mu Tuhan. Suci dan kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami menaikkan segala pujian dan penyembahan kami akan segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Hadir di tengah kami Tuhan, jamah hati kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, selamat tinggal bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya ku jatuh, tak dapat
di setiap musim kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena di tengah-tengah kami Tuhan, yang berisiklah setiap pribadi kami ya Bapa. Kami tidak mau hadir pada malam hari ini Tuhan pulang dengan sia-sia, tapi kami tidak mau pulang dengan penuh damai sejahtera daripada Yesus. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan, dan persiapkan kami sesuai menurut kehendak-Mu Tuhan, bukan menurut kehendak manusiawi kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami sesuai menurut kehendak-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sekalian puji syukur bagi Tuhan, sekalian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan teruskan pujian kita. Kita akan terus berdiri seperti kata Paskah kemarin, hari Paskah bukan ketika bergabung lagi. Kita tahu dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus telah bangkit untuk selama-lamanya. Dan masa Paskah sekarang, kalau kita ingat Paskah di kampung-kampung, kita bisa panggil era Istel bahkan. Kalau era Istel di kampung, hari pertama mereka mulai menari, sudah tidak bergabung lagi kan. Oke, saya jemput PKK akan bantu kami dalam pujian dan penyembahan. Karena hari ini praise and worship dibawa oleh wanita dan PKK ya. Biasanya kadang-kadang ini selalu digabung dengan wanita saja. Kenapa tidak pernah digabung dengan Pak Bapak ya? Dan kali boleh kan Penang Wira dan PKK, boleh? Boleh kan Ketua Wira? Sekali-sekala, jangan dia asik ikut belakang ibu ya kan? Oke? Tapi pelayanan kadang-kadang pun ada cabaran untuk Bapak-Bapak. Kami sangat mengalu-alukan kamu untuk join dalam pelayanan anak-anak kan? Bapak biasanya di rumah ibu, di sini pun ibu juga yang ngurus anak-anak. Oke? Oke, mari PKK. Kita akan membuat pujian bersama PKK. Oke, malam ini kita akan terus mengingatkan berbagai pesan yang kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kita bebas menari ya, kita boleh ikut action yang anak-anak ikut di depan, boleh kan? Boleh jemaat? Kalau kasutmu membuat engkau terganggu untuk menari, tanggalkan kasutmu. Asik. Kita melompat memuji Tuhan, oke? Selamat pagi.
1, 2, 3, kenapa? Lepas. Kali lagi. Oke. Oke, pasti ada di kita yang lebih hebat lagi ya. Ready ya, cuma ada. Anak sudah ready? Ya. Yang belum malu kan? Yang malu itu bukan anak-anak kan, oke? Kalau kemuliaan begitu kan. Kita yakin dan percaya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan naikkan pujian. Aku jalan dan kebenaran. Haleluya. Tulis di mana? Haleluya. Yesus ada keselamatan kekal, tidak keraguan, ya dan amin. Oke, thank you anak-anak. Jumpa lagi esok. Begitu lama mereka tidak mengikuti acara seperti ini, kita rindu dengan kehadiran mereka di tengah kita. Haleluya Yesus. Kita terus berdiam seketika di depan Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya Yesus.
Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Itulah yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa, termasuklah saya dan saudara. Kami tahu Tuhan bahwa melalui hidup kami pada hari ini, biarlah kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, dalam setiap waktu kami punya masalah, selalu gagal dan gagal ya Tuhan. Karena kami punya kelemahan, manusia yang tidak sempurna. Tetapi apabila kami percaya kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus menyempurnakan kehidupan kami. Melalui firman Tuhan menjadi makanan yang indah, makanan yang berzat ya Tuhan dalam kerohanian. Mohon ya Bapa supaya Engkau memimpin kami hari ini sampai Maranatha. Maka dengan itu Tuhan, kami harus menyaksikan kebaikan-Mu. Dan kami percaya, kami memandang salib Tuhan malam hari ini, di mana salib itulah yang memberikan kami jalan kehidupan. Haleluya. Kami siap menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih tim pujian dan penyembahan. Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Harap dengan kabar yang sangat baik, kita telah menerima berita yang baik melalui firman Tuhan. Walaupun di media sosial atau di TV banyak berita-berita yang tidak baik, okay? Tetapi sudah tentunya setiap orang percaya kita akan menerima berita yang baik di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, kita akan belajar lagi melalui tema Yesus datang untuk mengasihi, atau Dia datang untuk mengasihi kita, yaitu kita pelajari tujuan utama salib Kristus. Kalau kita ke bandar, kalau dari rumah tujuan kita pergi ke kedai barang dapur atau barang makan. Tetapi sampai di bandar,
Apa yang kita dapat, itu yang kita mau beli. Inilah kita kan. Betul kan? Dari rencana kita dari rumah untuk pergi beli sayur-sayuran lah, kan? Untuk belanja dapur kita. Tetapi sampai di bandar, ada banyak yang kita nampak, ada sesuatu yang kita lihat. Wah, ini pun saya mau juga. Akhirnya beraneka, bermacam-macam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sesi yang kedua ibadah Paskah kita pada tahun ini, yaitu kita belajar tentang tujuan utama salib Kristus. Dan kita telah banyak mendengar salib itu, tanpa salib Kristus maka tidak berartilah iman kita, maka sia-sialah iman kita. Bukan satu lagu yang sia-sia sudah. Oke? Di dalam ayat surat Galatia bab 1 ayat 1 hingga 4, saya mengajak jemaat Tuhan melihat di dalam surat Galatia bab 1 ayat 1 hingga 4. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 3, mari kita perhatikan ini. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat, yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Mari kita belajar beberapa hal di dalam 4 ayat ini. Di mana surat Galatia salah satu surat yang ditulis oleh Paulus sewaktu dia berada di dalam penjara. Sudah tentunya di dalam penjara itu amat sulit. Apalagi kalau menulis surat, bukan surat cinta, tetapi surat untuk mendidik. Walaupun keberadaan secara fisikal Paulus tidak bersama dengan jemaat, salah satu jemaat itu adalah Galatia, jemaat di Galatia. Tetapi dia senang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak putus-putus, bukan saja berdoa, tetapi menyampaikan firman Tuhan. Dan kita ketahui bahwa Paulus adalah orang yang berhikmat dan bijaksana. Kenapa? Karena dia di dalam penjara. Dengan atas alasan kenapa dia masuk dalam penjara bukan curi apa-apa, tetapi karena tentara atau kerajaan Romawi pada ketika itu, engkau memberitakan firman yang salah, gitu kan? Saudara, kita melihat di sini beberapa hal. Walaupun dalam keadaan atau situasi Paulus di penjara, kalau menceritakan penjara, saya tahu, keadaan di sana. Dalam satu bilik, jika berfungsi seramai 10 antara 10 hingga 15 orang, bayangkan berfungsi tempat tinggal, tandas dia pun bukan macam tandas yang bertutup habis. Itu paras bila bercangkung tertutup, itu kita punya, itu sudah cukup. Mandi pun ya tidak apa-apa, tidak pakai tawar pun tidak apa-apa. Pada waktu saya masuk pada tahun-tahun awal, saya pun terkejut. Masuk saja, wah, syukur lelaki semua. Jadi kalau di Labuan tidak ada penjara wanita. Macam-macam, transparan lagi,
Kalau kau buang sesuatu yang kurang baik pun, ya semua orang dapat. Oke. Bayangkan dalam keadaan itu. Justru dalam keadaan itu, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dalam rentetan sejarah atau sejarah menceritakan imam besar menyembelih domba dan memercikkan darah domba itu ke atas semua alat yang ada di dalam tabut Allah. Berarti jika itu berlaku hari ini, darah anak domba itu ataupun darah domba yang kita sembelih, ya contoh dipercik, itu maknanya agar peralatan itu bahkan bagi jemaat harus dikuduskan. Kalau tidak menerima percikan darah, itu berarti belum dikuduskan. Itu suatu pengertian. Dan memang banyak pengertian tentang darah, di mana darah itu pada ketika malaikat Tuhan melewati perkampungan, penampakan orang-orang Israel, orang-orang Mesir juga, tetapi perintah Allah supaya imam-imam itu harus memercik di depan pintu gerbang, di mana malaikat Tuhan itu lalu kalau ada percikan darah di pintu gerbang atau di pintu rumah, dia langsung saja lewat, tidak akan memberi penghukuman. Bayangkan, berarti pada konteks sejarah atau dalam perjanjian lama atau dalam Taurat itu sangat penting. Nah, kita mau lihat bagaimana identitas sejarah tentang Kristus. Kristus itu adalah sebagai anak domba yang disembelih, dan darah itu adalah melambangkan darah Yesus, karena darah itulah yang menguduskan kita. Sehingga bukan saja Kristus tersalib di atas kayu salib, tetapi dia harus keluarkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Berarti kalau Yesus tersalib tetapi darah tidak terkeluar mengalir daripada tubuhnya, itu berarti belum sempurna misi Allah. Tujuan darah Kristus itu adalah sebagai satu jalan perdamaian atau jalan perdamaian antara Allah dengan manusia. Berbeza pada perjanjian lama, pada waktu ketika orang-orang Israel, mereka hanya diselamatkan bila ada penghukuman diarahkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, saudara jemaat Tuhan, apabila kita menerima pembaptisan darah Kristus, bukan saja kita terselamat daripada hukuman-hukuman tulah-tulah, tetapi kita diselamatkan menerima hidup kekal. Manusia, kenapa darah itu sangat penting? Kenapa darah itu harus dipercikkan untuk manusia? Yaitu karena manusia berdosa agar dapat datang kepada Tuhan tanpa rasa takut dan bersalah. Tetapi bagi kita hari ini juga masih rasa takut dan bersalah. Kenapa? Karena Kristus tidak ada di dalam hati kita. Yang kedua di sini, manusia penuh keberanian. Itu dalam Ibrani 10 tadi. Untuk dapat masuk ke dalam tapak kudus, di mana Yesus telah menyerahkan nyawa kepada Bapa. Apa yang terjadi pada ketika itu? Di mana tabir bait Allah terbelah dua. Itu melambangkan tidak ada lagi seorang yang lain
Tidak ada lagi seorang yang lain menjadi perantara kita dengan Allah. Tetapi bila saudara jemaat Tuhan percaya kepada Kristus, Kristuslah perantara kita. Tidak ada lagi kalau gereja tradisi ada begitu, kan? Berdoa minta ampun dengan pastor ya. Kan? Tetapi mari kita langsung percayalah kepada Tuhan, karena di dalam Kristus ada jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita belajar. Ini intipati firman Tuhan malam hari ini, yaitu apakah tujuan utama salib Kristus kepada kita. Pertama, yaitu salib Kristus menebus kita supaya berbalik kepada Allah. Tidak perlu saya jelaskan sebenarnya. Tetapi apabila Anda mengaku Kristus, apabila Anda menyangkal diri bahwa Anda atau saya adalah orang berdosa, itulah tujuan utama salib Kristus, karena menebus kita supaya boleh datang kepada Allah. Yang pertama kita pelajari di sini adalah Kristus membawa kita kepada Allah sebagai anak-anak tebusannya di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Berarti saudara, jangan kita lupa, kita harus bersyukur karena bila Anda menerima Kristus, Anda sudah telah dipilih Tuhan dari semula. Berarti dalam kandungan Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua adalah Kristus membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Boleh kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Tetapi persoalan manusia pada masa kini, saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Nanti ada orang soal kita, bagaimana Allah kamu? Allah kamu ini 3 dia bilang. Ada yang boleh jawab? Ini salah satu persoalan di luar sana yang hebat sekali, yang ramai orang Kristen sendiri tidak boleh jawab. Ya, waktu kami di sekolah pun banyak juga, bukan juga banyak lah, tapi ada beberapa juga pelajar tidak boleh jawab. Itu di sekolah sudah itu. Kalau ada soalan atau persoalan ini kita jumpa di luar sana, hati-hati. Jangan-jangan Anda pun keliru. Jangan-jangan Anda pun tidak tahu. Ya kan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, 3. Tetapi malam ini saya tidak langsung memberi penjelasannya. Menuju juga arah sana. Tetapi ayat ini menjelaskan, marilah kita menjadi orang yang mengenal Kristus. Karena salib Kristus menebus kita untuk berbalik kepada Allah. Cukup. Jangan lagi cincong-cincong, Tuhan belum lagi ini siap habis, belum lagi saya masih lagi siap muda. Saya mau berkata dengan kita, kematian tidak memilih orang kaya, orang miskin, muda, tua. Pasti menjumpai kematian. Oleh itu saudaraku, hari ini ambillah keputusan untuk mengenal Tuhan. Jangan-jangan kita jumpa lagi soalan di luar sana ke orang Kristennya. Coba jelaskan bagaimana orang Kristen itu. Oh, kami ini hari Minggu sembahyang, itu saja. Kalau jawaban Anda seperti itu, sangat dangkallah pengenalan kita akan Allah. Oleh itu, mungkin lagi
hadir. Sebab pemikiran Anda hanya jumpai Allah pada waktu hari Minggu. Itu salah satu contoh. Jadi hati-hati untuk iman kita. Karena tujuan salib Kristus adalah untuk membawa kita mengenal Allah lebih sungguh. Yang ketiga, adalah Kristus membawa kita ke dalam kasih karunia Allah. Efesus 1 ayat 6 hingga 7, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dulu waktu saya membuat bersama-sama dengan rekan buat penginjilan, lalu salah satu kita soal dengan orang yang kita injili, saya bilang, bagaimana Anda rasa bila sudah percaya Tuhan? Dibilang, kalau bahasa murid itu dibilang balan-balan. Kau tahu balan-balan? Sepertinya bila Anda makan itu sagu yang panas, kau tersilap makan. Oh, begitulah itu. Dia bilang. Contoh itu ada begitu. Ini sesuatu apa ini? Dia anggap seperti itulah. Ini lama sudah, sampai puluhan ya. Sedikit lama yang belum dilakukan. Ada lagi pada waktu kami berdoa Al-Taqwa. Bila seorang hamba Tuhan itu video lah. Oke, siapa yang ada sesuatu rasakan bila telah didoakan, majulah si Bapak ini. Dia bilang, bagaimana? Oh, waktu saya berdoa, dia bilang, saya angkat tangan terus ada kilat, dia bilang. Tahu-tahu dulu kita punya kamera dong, cicir. Sekarang Anda punya handphone mana ada plus kan? Kalau dulu ada lagi habis. Ini yang melucukan. Kita melihat di sana adalah melalui penebusan Kristus. Tujuan salib Kristus itu adalah kenapa Dia membawa kita kepada Allah, karena itu hanya kasih karunia Tuhan. Malam hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena itu bukan usaha kita, tetapi anugerah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita belajar tujuan utama salib Kristus kepada manusia adalah menebus kita dari segala kejahatan. Tadi pagi saya soal beberapa itu. Menurut Anda, dosa itu apa? Menurut Anda, dosa menurut Alkitab adalah melanggar perintah. Saudara, hidup kita ini banyak kejahatan. Yang pertama, kejahatan meliputi hati dan tindakan. Di dalam Injil Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Yesus tidak memandang orang seperti ini manusia istimewa. Kenapa Yesus kata, hai kamu keturunan ular beludak, berbisa. Itu ular. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena kita adalah manusia yang sudah berdosa. Kita harus mengakui segala keberdosaan kita. Maka satu hal yang kita sukar untuk lakukan adalah menyangkal diri. Samalah kejadian waktu Yesus ditangkap. Apa Petrus bilang? Apakah orang-orang pada waktu itu, salah satu daripada orang ramai ketika itu mengatakan, apakah engkau bersama dengan orang ini? Tidak, dia bilang.
Dia dari kampung Galilea, saya dari bandar. Ya saya mungkinlah begitu. Apakah kau kenal itu orang? Saya tidak tahu, dibilang. Kita lihat di sini. Itulah menggambarkan sikap hati manusia. Karena apa yang keluar, apa yang diucapkan dari mulut, itu dari hati, kata Yesus. Ada satu keluarga, bukan satu keluarga yang baru. Masa birthday istri dia, si suami mau ambil satu hadiah yang paling istimewa. Dia tidak bagi tahu istri dia. Wah, datang, ucaplah, nyanyilah lagu happy birthday. Sekali si istri buka, tengok, durian. Wah, durian begini. Tetapi istri itu berkata dengan suaminya, durian saya tidak suka. Kira-kira kalau si suami itu, apa kita bayangkan dengan isi hati suami itu? Ini memang aktif ini, kan? Sama ada si suami atau si istri untuk memberi hadiah, justru pada waktu dibuka, tidak disukai. Ini menggambarkan durian itu, walaupun kita lihat dia adalah buah yang raja segala buah, tetapi tidak semua orang suka. Tetapi kalau ada yang bagi dengan saya ambil. Oke, itulah Yesus katakan, kejahatan itu meliputi seluruh hati. Hati itu adalah asal usul segala tindakan kita. Jadi karena hati-hati, apa yang kita ucapkan itu bukan dari orang lain, itu dari hati. Di dalam ayat surat Roma ini, semua manusia adalah berdosa. Bila saya lihat daripada bab 3 ayat 9 hingga 18, dosa menurut ayat ini adalah tidak benar. Orang itu tidak berakal budi, tidak mencari Allah, menyeleweng, tidak berguna, berbuat jahat, lidah jahat, bibir berbisa. Itu Yesus kata, kamu ini keturunan orang ular beludak. Mulut kotor, pembunuh, kebiasaan jahat, jalan gelap, dan ketakutan yang palsu terhadap Allah. Ini amat berbahaya. Dan saya katakan malam semalam adalah membahayakan situasi bagi orang percaya yang imannya abu-abu. Abu-abu itu dengan kata lain 50-50. Yang kedua, Kristus menebus kita dari segala kejahatan dan memberikan kita sikap yang baru. Dan ini salah satu ayat yang kita ketahui adalah Paulus menjelaskan di sini bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bersyukurlah kita, saudara. Pada waktu kita menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Bagaimana ciptaan baru itu? Berbalik kepada poin pertama, yaitu kita haruslah menjauhi segala kejahatan. Saudara punya baju sangat cantik, semua yang semboy, cute, new. Tetapi bila baju Anda tidak ada cuci 2 bulan, apa rasanya? Janganlah 1 bulan, beberapa jam pun kita mesti mau
basuh. Saudara, ini berbicara tentang kesadaran kita. Bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru? Hal yang ketiga, kita belajar tujuan utama salib Kristus adalah menentukan kita menjadi anak-anak Allah. Pada waktu Yesus disalib, dia berkata kepada murid-murid, dia berkata, inilah ibumu. Kata Yesus kan, kau harus mendengarkan dia. Kau harus belajar kepada dia. Dan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita melihat bahwa kenapa kita menjadi anak-anak Allah adalah kita tidak ada apa-apa kecuali menjadi anak. Ini contoh. Keluarga si E, keluarga si B. Takkan anak si B, keluarga si B tadi harus ambil apa-apa daripada keluarga si E. Karena nanti keluarga si E kata, saya pun ada anak, dia bilang. Jadi saudara, kita tidak ada apa-apa berharap kepada Tuhan selain kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang kedua, kita adalah sewaris dengan Kristus. Bukan saja kita sebagai anak-anak Allah, tetapi kita memerintah, kita duduk bersama-sama dengan Kristus di takhta Allah yang mulia. Kenapa Kristus duduk di sebelah kanan? Itu Alkitab menceritakan. Jadi siapa yang duduk di sebelah kiri? Kosong. Kita lah kan. Tetapi menurut konteks ayat itu menunjukkan bahwa hukum tradisi orang Yahudi, setiap tetamu harus duduk di sebelah kanan. Itu menunjukkan suatu penghormatan kepada orang yang hadir. Oleh itu saudaraku, kalau Kristus duduk di sebelah kanan Allah, takhta kanan Allah, berarti kita sewaris, kita sama dengan Kristus adalah Tuhan di dalam Allah Bapa memberi penghormatan kepada orang percaya. Kamu lihatlah, kalau ada negara-negara yang lain dari ASEAN, itu bendera mereka mesti di sebelah kanan kan? Tuan rumah sebelah kiri. Begitu juga untuk menaikkan itu bendera. Nah, guru-guru lah, jabatan-jabatan kerjaan lah lebih tahu. Itu udah punya, kalau konteks kita itu protokolnya. Tetapi Alkitab menjelaskan itu adalah bersifat hukum daripada orang Yahudi. Maka itulah gambaran, itulah lambang kita sewaris dengan Kristus untuk duduk di sebelah kanan Allah. Suatu penghargaan, suatu penghormatan. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, kita bersyukur, syukuri itu penghormatan Tuhan kepada kita. Yang terakhir di sini adalah tujuan daripada salib Kristus kepada kita, yaitu untuk melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat ini atau dunia yang penuh dengan dosa. Di dalam surat Galatia 1 ayat 4 telah menyatakan seperti tadi adalah di dalam Kristus, darah Kristus, kita telah dilepaskan daripada dunia yang jahat. Persoalan yang besar di sini, saudara, masih banyak orang terikat. Kadang-kadang juga ada memimpin, dia bilang, kalau kamu tidak menarik, ada rantai iblis diikat kamu punya kaki di kita. Kan? Biasa selalu kita dengar itu bila ada KKR. Wah, kalau ibadah biasa tidak apa.
mungkin setan dia pun sangat berdisiplin, ada diploma. Kan? Kira-kira anggapan kita begitu. Tapi itu tidak, sebenarnya itu tidak berlaku. Ada juga, termasuk hamba Tuhan menyatakan, kalau hamba Tuhan dia bilang itu iblis yang coba, dia pun macam pastor juga. Tapi beza dia iblis. Oh, itu iblis pun ada pastor, ada pendeta. Kalau itu iblis coba ketua sidang, itu iblis pun ketua sidang, dia bilang. Ini penafsiran bodoh. Iblis mana ada tingkat-tingkat dasar dia punya status. Status iblis adalah jahat. Apa yang dia pengaruhi kita? Seperti dalam poin keempat ini adalah, selagi kita berada di dunia yang nyata, memiliki tubuh yang fana ini, kita tetap digoda. Begitu kan? Ini kalau orang bilang macam dikeke, dia bilang semua pun ada. Yang tidak pandai berjalan balingan pun banyak itu kalau dikeke. Lama. Kalau kita berjalan keke itu bagus, pergi di Mago, Surya Sabah. Tapi jangan lupa, banyak penggoda. Kalau lagi wanita. Itu kebenaran, itu fakta kan? Oke. Selagi kita berada di tubuh yang fana di dunia ini, saudaraku, kita digoda, banyak mengalami penderitaan. Tidak dinafikan. Tidak katakan, kita tidak boleh katakan tidak ada baik itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Ingat, dengan maksud ayat ini, kalau kita masih belum dilepaskan dari dunia ini, maka dunia mengasihi kamu. Itu yang kontrol hidupmu, dunia. Keinginan. Dia mau ini, dia punya kasut baru. Oh, siapa mau beli? Dia mau bag baru. Oh, dapat. Siapa mau beli? Dia bilang. Ini keinginan. Tetapi kata Kristus, kamu bukan dari dunia, melainkan aku memilih kamu. Berarti ada dua ayat yang kita pelajari malam ini adalah menunjukkan Tuhanlah yang memilih kita. Kenapa kita berada di tempat ini? Mengapa saudara jemaat yang dikasihi Tuhan percaya kepada Kristus? Karena Allah lah yang memilih kita. Yang kedua, mari kita sama-sama, karena bila Kristus melepaskan kita daripada dunia yang jahat ini, melepaskan kita daripada ikatan-ikatan, godaan-godaan dunia ini, kita harus renungkan doa Yesus. Jangan renungkan doa Yabis. Banyak orang ajar doa Yabis. Daripada teologi di sana, saudara, doa Yabis itu adalah doa kemakmuran. Banyak orang suka berdoa, Tuhan kita berkat ini. Itu doa Yabis. Kenapa kita tidak ikut doa Yesus? Itulah di dalam Alkitab, bila berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan tahu tujuan doamu adalah hanya kemakmuran. Dan itulah timbul teologi kemakmuran. Dengan arti kata lain, teologi kemakmuran itu hanya mau berkat saja. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Bila Tuhan berkat, kau tidak bagi sama Tuhan. Itulah Tuhan tidak mau bagi. Alkitab menjelaskan, bila kita membuka hati kita, berkat-berkat Allah, pintu-pintu langit
mati, pintu-pintu surga dibukakan bagi saudara. Tetapi mungkin ini terjadi dengan kita. Tuhan, kenapa kau tidak bagi saya mau cari tombak? Kenapa doa saya lama Tuhan? Kira-kira ini tingkat langit. Tuhan, ini memaksa Tuhan bagi berkat. Tetapi hati kita suatu keinginan untuk makmur saja. Itu namanya salah berdoa. Kalau Yesus tidak mati sampai di atas kayu salib, dia tidak perlu mati pun tidak ada apa-apa. Tidak menghilangkan darjatnya sebagai Allah. Keilahian Yesus tetap ilahi walaupun dia tidak disalibkan. Tetapi Alkitab menjelaskan kenapa Yesus harus mati di sana. Ada orang yang begitu sampai menolong orang sehingga kehilangan nyawa. Saudara kita pun mungkin suami istri pun tidak sanggup. Mana sanggup? Mati-matilah dibilang, ada lagi yang lain dibilang. Itulah manusia. Betul. Betul tidak? Kita perhatikan kenapa Yesus harus sampai ke penderitaan yang terakhir dan sehingga menyerahkan nyawanya. Juga ada di luar sana mempersoalkan, kalau dia Tuhan, dia bilang kenapa dia mati juga? Tuhan, kamu bukan Tuhan, dia bilang, pandai mati. Apa jawaban kamu? Saya pikir ada dua perkara yang saya sampaikan malam ini, itu kita kalah hati-hati untuk menjawab. Atau sudah bingung? Atau soalan saya membingungkan Anda? Ini bahaya. Jika sekiranya persoalan itu terjadi di luar sana, kalau Tuhan yang kau sembah, Allah benar-benar Allah yang duduk, Allah yang menciptakan, Kejadian 1 ayat 1 itu, kenapa dia boleh mati? Saya mau membawa pemikiran jemaat Tuhan untuk mengenal, memahami, mengerti. Satu istilah yang kita pelajari di sini adalah apapun yang Allah lakukan serba boleh, termasuklah dia menyerahkan nyawa. Boleh dapat? Itulah jawabannya. Inilah kadang-kadang pertanyaan orang seperti ini. Kenapa kita berdosa? Tuhan kan salah juga Tuhan. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa jatuh, kenapa Tuhan ini Tuhan kenapa dia buat satu pokok yang tentang buah pengetahuan ini di tengah-tengah taman? Dengan kita belajar malam hari ini, saudara, menyatakan firman Tuhan bahwa itu semua dalam rencana Allah. Itu semua dalam bentuk kehendak Allah. Sampai ke lubang cacing pun kita mengorek apa jawabannya pun tidak dapat. Nah, mari kita berpikir. Pikir dan terus berpikir, bukan pikir sejenak. Nanti Anda tertidur dulu. Itulah. Karena di dalam Allah, di dalam anaknya Yesus Kristus, apapun yang terjadi, semua Allah boleh lakukan. Saya mau ingin sampaikan sekali lagi, termasuklah dia boleh mati. Tetapi apakah dia mati selama-lama? Alkitab menjelaskan dia hanya mati selama 3 jam saja.
Ada yang kita jumpai di manusia ketika ini? Kalau ada, itu dia pura-pura mati macam tayangan kira. Inilah keunikan, inilah rahasia Allah yang tidak terungkapkan oleh manusia. Oleh itu saudara, di dalam salib Kristus, Dia telah melepaskan kita daripada segala kejahatan. Saya akan menutup dengan ayat ini. Di dalam surat Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dia, berarti oleh Yesuslah, Ia memperdamaikan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu, walaupun dosa kita, segala sesuatu dosa kita, Allah telah memperdamaikan dengan darahnya. Satu hal yang kita harus lakukan, saudara, adalah percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana Allah telah mendamaikan kami dengan Engkau Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Oleh itu Bapa, satu hal yang kami lakukan adalah sungguh-sungguh benar-benar percaya dan yakin bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, Allah yang memberikan kami keselamatan. Oleh itu ya Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, setiap orang yang percaya mendapat hidup yang kekal. Kami adalah orang-orang yang percaya ya Tuhan. Iman kami pada malam hari ini adalah kami duduk bersama-sama dengan Kristus di takhta kanan Allah. Bapa, berkati setiap kami. Jika kami masih ya Tuhan ragu, jika kami masih khawatir, tanpa salib Kristus maka tidak adalah harapan bagi kami. Tetapi pada malam hari Tuhan, firman-Mu berbicara buat kami sebagai andalan yang ampuh bagi iman kami Tuhan, menjadi suatu dasar dan landasan bagi iman kami, sehingga kami meneruskan hidup kami di dunia ini menjadi orang percaya yang tetap kuat, hidup berdiri dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya dalam segala hidup kami, keberadaan kami Tuhan, kami lakukan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Satu tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Apabila kita mengikuti khotbah Paskah, itu sesuatu yang saya percaya akan menjamah hati kita semua. Bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang terbesar untuk segala umat manusia. Oke, terima kasih Pastor untuk khotbah bagi perayaan ibadah Paskah kita untuk sisi yang kedua. Dan esok merupakan sisi yang ketiga, yaitu sisi yang terakhir. Harap kita semua yang hadir pada malam hari ini akan kekal juga hadir, bahkan juga mungkin yang tidak sempat hadir pada malam hari ini juga bolehlah war-warkan ataupun bolehlah share-sharekan, mana atau ada yang tidak tahu. Oke, puji Tuhan. Dan saya akan masuk di dalam info gereja dan kita fokus untuk info untuk esok saja. Oke, kebaktian Paskah sisi ketiga Ahad
jam 9.30 seperti biasa akan berlangsung esok. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, selepas kebaktian seperti mana yang kita sudah infokan atau maklumkan sebelum ini, kita akan mengadakan pembaptisan untuk beberapa pribadi ataupun beberapa anak-anak Tuhan. Oke, di sini mohon ambil maklum dan untuk tindakan sekiranya dia tidak ada. Oke, senarai nama yang akan dibaptis. Yang pertama Glenn Etom Charles, yang kedua Gelvina Ego, yang ketiga Mary Raidi, yang keempat Jasmine Sulaiman, dan yang kelima Vincent Maran Jemri. Ini yang setakat ini ya. Tidak tahu kalau ada pertambahan. Oh, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Yang keenam, ada yang keenam. Oke. Dan untuk makluman kita juga, esok kita ada jamuan sempana perayaan Paskah ini juga. Ya, selepas acara untuk buat hari ini, buat saat ini, jam ini, saya akan infokan, maklumkan dia selepas acara pembaptisan. Ya, untuk jamuan ini, dan kita akan tengok keadaan esok macam mana. Dan untuk acara di pantai ataupun acara pembaptisan, yang bertugas di dalam memimpin puji-pujian ialah pelayanan wanita dan PKK. Oke, mohon ya setiap ketua ambil maklum untuk tindakan kita esok. Oke, dan itu saja untuk info acara kita esok. Dan ketibaan, mungkin elok juga seperti hari ini dan kemarin kita letakkan ketibaan itu 7.30 dan kita mulakan kebaktian sharp jam 8 dan sangat kehadiran tepat dan acara kebaktian kita pun tepat. Jadi ya, terima kasih untuk kerjasama semua. Ya. Dan esok kita acara kebaktian ialah pukul 9.30. Ketibaan kita letakkan jam 9. Kalau boleh yang awal, yang melayani mungkin awal sedikit, karena kita akan dilayani oleh pemuda-pemudi kita, orang-orang muda esok. Haleluya. Kita akan doakan juga mereka ini yang akan melayani kita esok. Dan akhir nanti jangan terus balik bagi tetamu ataupun yang pertama kali, boleh saya tanya juga, adakah yang pertama kali bersama ataupun datang ibadah bersama keluarga SID Pohon Batu? Boleh lambai-lambaikan tangan kalau ada. Tidak ada. Oh, ada. Oke. Ya, lambai-lambaikan tangan saja. Nanti selepas acara kita selesai di dalam ruangan ini, kita akan beredar ke luar sana tuh, ada tuh kan untuk jamuan. Ya, jamuan malam. Oke. Iya, medan selera. Oke, janganlah balik dulu. Jangan tergesa-gesa. Oke, dan saya ajak kita sama berdiri. Kita akan bersepakat untuk doa kita. Apakah respon hati kita terhadap firman Tuhan yang baru kita dengar ataupun yang kedua kali sudah dari semalam dan hari ini? Saya percaya kita semua mengalami jamahan Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa dengan suara yang didengar. Haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu. menyelesaikan ibadah kami. Oh haleluya, Tuhan haleluya, setia haleluya, kami dan bahkan haleluya. menyerahkan nyawa Oh kami haleluya Yesus, orang-orang yang berdosa. haleluya Yesus. Bapa percaya Oh haleluya, haleluya, karena kuasa haleluya, nyata di dalam oh setiap haleluya. berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah Terima mendengarkan kasih firman Bapa. Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Haleluya. Terima bersaksi, kasih menyatakan kasih. Terima kasih, terima Dimanapun kasih itu Bapa. kuasa Allah Haleluya. kami percaya hanya Terima kasih Yesus. kuasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pujilah Bapa, Haleluya, berkati haleluya. setiap yang telah Oh, melayani kami haleluya. Tuhan di Haleluya. ibadah pada malam hari. Haleluya. Oh Katakanlah haleluya. kami serahkan kepadamu bagi mereka. Haleluya. Tuhan, Oh haleluya Yesus. bilu-bilu Tuhan memberi kesembuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sanjung, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami yang agung, yang mulia, yang kudus. Oh haleluya, kami tidak berhenti-henti Bapa mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam hidup kami. Karena tanpamu kami tidak punya apa-apa. Tanpamu Tuhan kami kosong adanya. Bapa kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang kami nikmati pada malam hari ini. Bapa, jika mana kami ditegur dan diperingatkan, itulah tandanya kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Ampuni kami jika mana selama ini kami sering melalaikan panggilan-Mu ya Bapa. Kami sering melalaikan peringatan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, agar kami Tuhan melihat karena kami dipanggil, kami ada di dunia ini dengan satu tujuan kami, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dengan satu tujuan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Apabila kami mendengar firman-Mu pada hari ini, jangan hanya telinga kami saja mendengar, tetapi biar kami memiliki tindakan lewat firman-Mu itu ya Bapa, agar di akhir zaman ini ya Bapa, agar kami tidak lalai dalam kami menilaikan keadaan-keadaan yang berlaku pada saat ini dengan cara mata dan telinga rohani kami dan hati rohani kami. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, 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 agar kami juga memiliki hati yang memahami, hati yang mengerti firman-Mu yang kudus dan agung ya Bapa. Oh haleluya, kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami di setiap waktu dan setiap saat. Ketika kami lemah, firman-Mu lah menguatkan kami, firman-Mu lah yang mengukuhkan kami, agar kami senantiasa berpegang erat pada janji-Mu, berpegang erat pada firman-Mu, pada salib-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Bapa, kami juga Tuhan sepakat menyerahkan acara ibadah kami pada hari esok dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu Tuhan, tim pelayanan pemuda-pemudi yang akan mengambil pelayanan sepenuhnya hari esok, kami letakkan dan serahkan mereka secara pribadi dalam tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang bekerja di dalam setiap pribadi, setiap kemampuan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian buat hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu juga untuk kami Tuhan, yang menyampaikan di sepanjang kebaktian ini. Pastor Johnny, kami letakkan dia juga dalam tangan-Mu.
bahwa kekuatan daripadamu lah yang memampukan dia dalam bicara dia, dalam segala kata-kata perkataan itu adalah titipan dan adalah ketetapanmu. Terpuji namamu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Bapa, sebentar kami akan keluar dari tempat ini. Kami juga akan menikmati berkat-berkat minuman, makanan yang kami akan nikmati sebentar lagi. Kami juga Tuhan sepakat menaikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat di dalam setiap keluarga, dan kami dapat berkongsi dan kami dapat memberkati antara satu dengan yang lain. Segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan lewat setiap pribadi, setiap keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami juga Tuhan Yesus akan balik ke tempat kami masing-masing juga pada malam hari ini. Tuhanlah kiranya memimpin kami, menjaga, yang akan memelihara di setiap perjalanan kami, untuk kami kembali ke tempat kami masing-masing, bahkan juga menikmati istirahat kami pada malam hari ini Bapa. Perlindungan-Mu ya Bapa, yang akan menaungi kami, yang akan menopang kami, yang akan menjaga kami. Karena hanya di dalam-Mu kami akan menikmati ketenangan, di dalam-Mu kami akan menikmati perlindungan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Oh haleluya. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang kami nikmati di sepanjang sisi acara kami, kebersamaan kami pada malam hari ini. Dan semuanya kami nikmati karena anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Raja. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya.